Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hari ini warahmatullahi wabarakatuh. kita berjumpa lagi dengan saya Andi, dan ini istri saya tercinta, tercantik, tersegalanya lah, terbaik lah ya. Ada mau gini Di acara ngopi bareng Andi Asrini. Kenapa jauh? Karena goknya kedengeran ya. Ya, Oke. hari ini kita mau ngomongin apa sih, Bu? Oke, hari ini tuh membicarakan request dari teman-teman, walaupun secara offline, nggak online, dia mintanya karena ada fenomena. Tadi baru nguji ya, jadi ada latar belakang dan fenomena banyak sekali keluarga dan teman-teman yang terkena Diabetes gitu ya. Terutama diabetes gitu tipe 2 ya. Diabetes tipe Oke. 2. Tapi sebelum ngomongin diabetes tipe 2, Ini narasumbernya siapa? ya Ibu. tetap bapak lah. Kalau bapak yang baca. Lupa saya, ntar saya nanya ke ibu. Saya nanti Oke. balik lagi, pembawa acaranya adalah saya gitu ya. Oke. Oke. Kemarin udah lama ya kita punya kedatangan buku. Why we get sick? Nah, ini bukan endorse tapi kita beli sendiri. Dia sendiri karena saya penasaran gitu loh. Kenapa sih kita bisa sakit gitu loh. Gitu ya. Jadi saya sering lihat podcastnya beliau nih yang ngirim yang ngarangnya Dr. Benjamin Bigman PhD, betul? PhD ya. Dia profesor itu beliau itu profesor di PhD nya itu di bidang metabolisme, Bu, bioenergetik gitu. Jadi dia menyelidiki seluk-beluk tentang insulin, Bu. Berbicara. Dia mengarang buku ini. Oke, berbicara mengenai insulin tadi, si insulin ya. Jadi kan ada tuh yang dikatakan bahwa penyakit diabetes itu because of resistant insulin. Kita bahas dulu apa itu resistant insulin sih, Pak? Mungkin insulin itu apa dulu gitu, Bu, ya. Boleh. Insulin itu apa dulu? Insulin itu hormon, Bu, dalam tubuh. Jadi penting sebagaimana hormon-hormon lainnya seperti estrogen, progesteron. Cuman ketika dia berlebihan dalam tubuh ataupun kurang, itu akan jadi masalah buat tubuh kita. Kalau berlebihan ya bisa menyebabkan yang namanya insulin resisten gitu, Bu. Jadi istilahnya gini, kalau sel tubuh kita resisten terhadap insulin itu dia menolak untuk merespon perintah insulin gitu, Bu. Jadi Perintah insulin itu apa, Pak? ya, hormon insulin itu berfungsi sebagai kunci untuk membuka sel supaya glukos, salah satunya sebagai sumber energi utama kita, masuk ke dalam sel. Jadi si sel itu kurang merespon atau bahkan ya susah banget kebukanya gitu. Jadi kalau kita ya insulin resisten. Dan ya seperti tadi saya bilang, ketika berlebihan maka akan timbul berbagai macam masalah. Oke, yang nyebabin tubuh kita itu insulin resisten itu apa? Ya faktor umur bisa. Umur. Makin tua sel tubuh kita makin resisten terhadap insulin. Jadi sel tubuhnya menolak gitu untuk membuka diri terhadap glukos ya. Diperintah sama insulin, buka alim gitu. Jadi umur ya. Jadi karena memang semakin tua itu biasanya memang tubuh kita kan kalau ya, semakin menurun fungsinya. Nah, termasuk salah satunya sensitivitas terhadap insulin. Jadi fungsi insulin itu untuk membuka pintu sel supaya glukosa masuk kan. Ya gitu, ke tubuh kita kan salah satu sumber energinya ya glukosa. Umur, selain umur apa lagi, Pak? Genetis, Bu, turunan. Oh, ada ya ternyata. Ada. Itu penyakitnya biasanya dikasih nama apa kalau yang genetis? Ada sih, cuman mungkin yang sedikit aja sih yang diakibatkan oleh genetisme, tapi ya banyakannya sih tergantung pola hidup kita. Gitu. Jadi penyebab insulin resisten tadi ada umur, genetis, pola hidup ya. Iya. Apa lagi? Hormonal. Hormonal. Salah satunya
ya insulin itu sendiri, Bu. Oh, maksudnya gimana, Pak? Ya kan ketika tadi saya bilang ketika belum bilang ya. Belum. Makanya saya nanya. Ketika sel tubuh kita terpapar sesuatu yang tinggi gitu dalam Apanya jumlah yang tinggi, tinggi ya jumlah insulinnya tinggi dalam secara kronis, itu akan tubuh kita mengurangi sensitivitas terhadap atau respon terhadap insulin tersebut gitu atau zat tersebut gitu. Jadi ya pola hidup kita, orang jarang nyadar dia menaikkan kadar insulin dengan secara kronis, Bu. Jadi ya jadinya tubuh akan mengurangi, sel tubuh itu akan menjadi kurang responsif gitu terhadap perintah insulin. Oke. Terus Emang insulin merintahin apa aja sih, Pak? ya itu buka sel kan, kalau nggak Jadi kalau membuka sel teh memang disuruhnya insulin gitu ya. iya, jadi Hormon-hormon kalau yang dia lain, si selnya kurang respon, si insulinnya akan ditambah sama pankreas terus jadi gitu. lama-lama jadi kita resisten Jadi gitu ya. kayak orang yang bukain pintu gitu ya, yang di dalam rumah nggak mau bukain gitu, dia nambah orang gitu, Buat buka. Nambah Gitu. insulin, nambah pasukan ya. Iya. Oke. Terus Lama-lama kalau dipaksa rusak gitu ya. iya, si pintunya. terus Oke. kortisol juga, Bu. Kortisol berpengaruh karena kortisol itu menaikkan gula darah. Jadi berlawanan dengan insulin sendiri yang untuk memasukkan glukosa ke dalam sel. Sementara si kortisol itu justru menaikkan gula darah, jadi perang gitu, Bu. Jadi ya istilahnya insulin mah pingin masukin, si kortisol pingin ngularin gitu loh. Ini gitu loh, di dalam di dalam darah tuh glukosa tuh tinggi gitu. Otomatis kan si insulin nambah lagi. Ya selalu tinggi kan. Nah, balik lagi ke tadi, Bu. Jadi resisten lagi. Itu dari iya, hormonal. hormonal. Umur, genetis, pola hidup, hormonal. Apalagi, Pak? Ya mungkin antara obesitas sama resisten insulin gitu. Tapi ini seperti telur dan ayam, Bu. Entah obesitasnya yang menyebabkan insulin resisten atau insulin resisten itu nah, menyebabkan obesitas. Gitu. Oke, telur dan ayam ya. Ya. Terus inflamasi, Bu. Inflamasi apa ya? Gimana? Ya, inflamasi itu saya sering ngomong, inflamasi itu peradangan, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya berhadapan di hadapan saudara-saudara ingin memperkenalkan kepada saudara-saudara bahwasanya saudara-saudara kalau sering bertemu dengan saudara-saudara, maka saudara-saudara banyak saudara. Jadi ketika kita radang, tubuh kita akan menjadi resisten insulin. Kebayang kalau radangnya secara kronis? Nah, ntar dulu, radang itu ada akut dan kronis. Jadi kan banyak yang kebalik tuh. Saya juga kadang-kadang kebalik. Kronis, Pak, itu itu artinya lama, Bu. Sudah terjadi berulang-ulang dan bukan berulang-ulang, jadi lama nggak sembuh gitu. Karena mungkin ya inflamasi atau peradangan kan terjadi karena bahan kimia atau bakteri, virus. Mungkin virus sama bakterinya jagoan gitu. Jadi terjadi perang terus-menerus kan, secara ini ya, secara bahasa masyarakatnya mah inflamasi teh perang gitu, Bu. Gitu. Jadi kalau kronis itu lama, kalau akut itu iya sebentar. Contoh balik dulu ini. Contoh peradangan akut misalnya. Ini misalkan kayak radang tenggorokan sebentar ya, terus berasa gitu ya. Kalau kronis jarang-jarang yang berasa sih, Bu. Misalkan peradangan di usus gitu ya, gara-gara gula ya berlebihan, itu jarang-jarang orang merasakan kan. Tiba-tiba jedero. Jadi kayak penyakit lupus gitu ya. Ya atau diabetes kan. Karena emang salah satu ciri inflamasi akut itu sakit. Oh, kalau kronis nggak sakit? Iya sakit, tapi bisa membunuh. Kronis bisa membunuh. Jadi inflamasi itu perlu buat tubuh untuk memerangi. Untuk belajar. Jadi gini,
inflamasi di tenggorokan gitu ya, misalkan di tenggorokannya ada virus nih masuk ke dalam sel gitu ya. Nah si tubuh tuh akan mengirimkan Sinyal. imun gitu ya, imun. insulin ya, sinyal gitu ya. Di situ tuh ada sistem imun yang membuat kita sakit, merah, panas, rubor, dolor, sama misalkan fungsi tenggorokan kita tidak akan berfungsi untuk sementara Nggak akan waktu. optimal ya, sakit Iya, gitu kan, sakit jadi kan- jadi males makan. Jadi kan ya lumayan menyakitkan kan ya. Iya, itu namanya peradangan akut ya. Iya. Oke. Jadi Kalau beda- kronis biasanya kita nggak merasakan, nggak tapi merasakan. sebenarnya sudah terjadi ada, gitu ya. Apalagi ada. kalau- Tapi gejalanya yang lain gitu misalkan. Oh gitu. Misalkan di usus ya kerasanya kita brain fog, brain fog, oke. ya, atau depresi. Oh ya. Iya, ini kalau usus kita sakit, otak kita juga ikutan sakit. Kalau otak kita sakit, usus kita ikutan sakit. Coba Jadi aja. kalau misalnya usus kita tuh lagi ada ngaco, itu kadang-kadang kita mau ngomong apa jadi lupa, itu kan itu brain berarti fog. something wrong Iya, sama usus. benar Bu. Atau Halo kameramen yang kadang-kadang suka lupa mau ngomong apa, itu ususnya sakit katanya. ya kadang kan kita ada kepalanya yang kejedot, yang itu muntah gitu kan. Itu kan berarti kan ada ini sama ini nyambung. Oh iya benar, yang gegar otak tuh muntah gitu ya. Iya. Karena memang Yang ini di teh. otak itu connect sama usus kita. Oke, back to inflamasi. Tadi udah dijelaskan inflamasi akut sama inflamasi kronis. Nah, yang menyebabkan insulin resisten itu kalau inflamasinya kronis. Ya nggak kronis juga akut, tapi kalau akut mungkin akut juga ya. Insulin resistennya. Oh. Mungkin kalau udah sembuh ya sembuh. Oh, ya. Cuman yang ini yang dipatut diwaspadai adalah yang Kronis. kronis. Oke, selain tadi inflamasi, ada lagi nggak Pak? Oksidatif stres itu jadi akibat radikal bebas Bu. Oh, jelasin dong. Ya jadi ginilah. Jadi radikal bebas itu secara simpel malah yang bikin kita berkarat gitulah. Kayak besi gitu. Tubuh kita juga bisa berkarat gitu. Contohnya konsumsi omega. Ya banyak yang makanan berkarat, misalkan gorengan yang digoreng dengan minyak yang hitam guys. gitu dimakan sama kita, masuk ke dalam tubuh kita, ya Nah. kita juga ikutan berkarat. Atau berjemur lama-lama teuing gitu ya di Pantai pantai kayak kemarin gitu ya. Heeh. Ada yang berkarat. saya itu kan radikal bebas juga. Oh, menimbulkan radikal resisten. bebas. Atau ketika kita olahraga itu juga mengeluarkan radikal bebas, tapi dalam ya menguntungkan jadinya hormesis Bu. Oh, kalau olahraga mah ya, Ya sehat ya. Kalau tidak, menguntungkan gitu. Jadi sebentar gitu. oke. Oksidasi stres itu jadi biasanya lebih dihubungkan dengan makanan yang asupan makanan. Ya, kan? nggak makanan juga Bu, jadi faktor lingkungan banyak. Radikal bebas itu kan banyak Bu. Dari Polusi faktor- udara. Polusi, iya. Oke. Ada lagi Pak? Umur, genetis, pola hidup, hormonal, obesitas, Pola hidup yang inflamasi. paling penting mungkin ya. Oke. Yang itu kita paling makan, buat tidur kita, pola kita manajemen stres ya. Ya, manajemen stres yang tadi kortisol itu kan dari stres Bu. Jadi terus tidur, makan, kurang bergerak juga bisa. Oh, Iya. kurang bergerak bisa menyebabkan resisten insulin Iya. ya. Ayo nge-gym Itu guys. untuk mensensitifkan insulin itu bergeraklah kalian gitu. Bergerak Pak, bergerak. Oke. Yep, Siap. oke. Oke, tadi kita udah jelasin apa itu resisten insulin, apa saja penyebab yang menyebabkan kita menjadi resisten insulin. Nah, kita ngomongin yang sekarang. Kalau insulin kita resisten terus, penyakit apa aja sih? Iya, salah satunya ditimbulkan ya? adalah hipertensi gitu Bu. Hipertensi. Jadi ketika insulin kita tinggi, ginjal akan menahan garam Bu. Oke. Ketika menahan garam itu menarik cairan Bu. Jadi volume darah di pembuluh darah kita tuh akan meningkat dan meningkatkan tekanan darah kita. Oh, itu karena resistensi insulin. Insulin. tadi. Jadi bukan karena garamnya sebenarnya. Jadi atau yang hipertensi kebanyakan kan Ah diet iya, garam makanya ya. bukan diet gula ya. Diet garam. Beneran. Itu pengalaman pribadi kita ya. Iya. Waktu almarhum Justru waktu kalau
kekurangan garam kita bisa insulin resisten. Gawat Jadi gini, artinya. tubuh kan punya sensor ya. Ketika kurang garam, dia kan akan meningkatkan insulin supaya garam yang ada dalam tubuh kita tidak keluar lewat urin gitu kan. Nah, kalau lama kelamaan tadi kalau insulin kita tinggi jadi insulin resisten gitu, Bu. Itu ya sainsnya. So Oke. kenapa insulin resisten itu menyebabkan hipertensi? Jadi Iya. because not garam, kebanyakan garam ya, jadi Bukan, garam. jadi Oke. insulin yang selalu tinggi. Itu menyebabkan- Salah satu salah penyebabnya, banyak penyebabnya, cuman yang saya lihat gitu loh, ini orang tuh makan garam nggak pernah, bukan nggak pernah ya, makan garamnya dikit lah, Dikit. sebanyak-banyaknya juga paling berapa Ah, gitu ya garamnya. tapi kok ketika Tetap. darah tinggi disuruhnya ngurangin garam, Bukan gitu. ngurangin si yang sugar itu itu. refined Refined sugar itu. refined carb, Oke, hipertensi. Terus apa lagi, Pak? yang mungkin kesananya jadi sakit jantung. Oh iya, jantung, ginjal ya. Iya, Terus apa lagi? disfungsi ereksi. Bisa. Disfungsi ereksi. Iya, Itu bagi buat laki-laki ya? buat laki-laki. Oke. Oke, buat perempuan ini insulin PCOS. Oh iya. Polycystic ovarian syndrome. Oke. Jadi berpengaruh kepada fertilitas saudara-saudara ya. PCOS ya. Nah, yang mau punya anak. Berarti dulu aku kena PCOS tuh because of insulin resistant berarti Ya ya? iya. Oh ya, oke. Salah satu mungkin Nah, ya. itu hipertensi, disfungsi ereksi, jantung, PCOS, yang sedikit-sedikit itu jerawat itu kan sudah Jerawat dengar ya, tuh karena kalau di wanita itu Hmm? insulin tinggi itu menyebabkan testosteronnya tinggi, Bu. Testosteron tinggi kalau di cowok, di cewek Mm-mm. jadi jerawat, tumbuh Hmm. tumbuh kumis gitu loh kayak Jadi cowok. Jadi kalau kita jerawatan terus ke dokter kulit nggak sembuh-sembuh, cek dulu Nah, insulin resisten itu nggak ya. Mas. Ya kita kan diet keto, pernah nggak kita jerawatan? Sekali-kali tapi itu cuma sehari biasanya. Iya, karena kan Itu diet karena keto memang menjaga itu insulin kalau lagi, kita. kalau lagi mau menjelang period biasanya kalau Period, aku tapi nggak lama. nggak cuma sehari doang. Iya. Oke, nah hipertensi, disfungsi ereksi, jantung, PCOS, jerawat, gendut, Cancer, cancer. Wow, cancer. terutama cancer payudara dan kalau di cowok prostat. Waduh, itu gara-gara Iya, insulin insulin resisten. resisten. Dan kalau cancer itu kan makannya dari gula ya, Sugar Bu ya? ya. Nah, jadi si sel cancer misalkan di payudara itu jumlahnya 7 kali lebih banyak daripada di sel normal, sel payudara normal. Bayangkan kalau gulanya banyak, Bu, yang kita konsumsi ketika udah Seneng lah tuh banyak Oh, makanan, iya. tambah lagi berkembang biak di selnya. kuncinya banyak loh, Mm-mm. pintu masuknya banyak. Pintu masuknya masuk Jadi buat dikasih makan jadi iya, nambah menyebar deh jadi ya, kalau di cowok prostat. prostat. Oke, cancer. Oke. Oke. Lalu Diabetes. itu sih Kegemukan gimana? dulu mungkin ya. Oh iya, obesitas ya. Iya. Yang tadi kan dibilang Terutama- bahwa kayak telur dan ayam ya. Iya, terutama kegemukan itu kan tadi hasil dari insulin tinggi ya. Nah, kalau dibiarkan, apalagi kalau ya makan kita nggak dijaga gitu, penuh makan makanan yang berkarat, gorengan terutama, atau yang ya gitulah, tau lah ya. Itu bisa membuat kesananya ya diabetes. Oke. Gitu, diabetes. Jadi diabetes dan kegemukan itu hasil dari Insulin resisten. tinggi. Tadi Ya, Pak sedikit deh kita bahas dulu sedikit makanan yang nyebabin insulin resisten. Kan tadi kita ngomong pola insulin tinggi dulu ya. iya, insulin tinggi dulu. Atau, ya, MSG salah MSG, satunya. halo generasi micin. Iya, MSG itu harus dihindari, dia menimbulkan insulin tinggi. Jadi pola makan orang sekarang tuh gini loh. Pagi-pagi makannya apa? Tet, ya.
apa ya, terus tambah teh manis itu kan kira-kira menaikkan insulin nggak? Jelas lah. Tinggi dong. Manis dong, carb Tinggi kan ya. gitu. Terus jam 9 tuh kan dia biasanya insulinnya turun sekitar 3 jam ya. Sebelum 3 jam habis kita makan tuh pasti orang makan lagi yang Ya, oke. Bu. Ya. Jadi Oke. naik lagi, bukan naik ya, terus naik gitu. Siang. Istilah kerennya mah brunch ya. Iya. Makan antara makan pagi dan makan siang. Belum turun insulin. Makan lagi kita teh Makan siang. Hmm. Sore teh gitu lagi sampai malam itu orang teh makan dah sekarang masuk. Iya, kalau pagi-pagi taking sarapannya yang full Iya. of refined carb atau kadang full of carb gitu, terus kadang-kadang ada hari lewat. Kadang-kadang jam 10 kita brunch, terus brunchnya tuh biasanya nyari-nyarinya kan kayak yang manis-manis gitu ya Pak ya. Itu zaman kita iya. dulu ya. Lalu jam 1, jam 2 kita cari lunch gitu ya. Bener. Nah after lunch biasanya jam 2 kita cari minuman yang seger-seger karena lagi panas gitu ya, yang full of fructose gitu biasanya kayak gitu. Iya. Nah terus makan sore gitu jam 5. Ya kan tuh makan malam kadang-kadang after maghrib tuh biasanya kita cari Ya, makan makanan jadi yang lebih si insulin itu nggak pernah punya kesempatan buat turun. turun. Selain ya kalau kita tidur mungkin ya. Heeh. Kadang tengah malam pun bangun makan. Iya. Ayo, siapa? Ayo. 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 Kayaknya yang Ah, tengah deh, yang tengah deh. Ya, naik lagi itu insulin tuh. Jadi Tuh dia nyari kupat tahu Ah. malam kan nih. Wow. itu kan berarti insulinnya selalu Tinggi, tinggi ya. Jadi akan gemuk ya, awalnya. gemuk ya, jadi resisten insulin. Insulin ya. Oke, tadi MSG, terus makanan yang full of MSG ya. Sekarang kita lihat lah pasti makanan itu pakai MSG ya. Kadang-kadang di rumah Iya. juga gitu ya. Jadi MSG, yuk micin ilangin. Ganti sama bawang putih deh sekarang mah. Nah, oke, selain MSG jelas sugar mah sama karbo mah ya. Fruktos terutama Bu. Oke. Jadi gula itu Mm-mm. saya jelasin nih. Gula itu setengah bagian glukos, Mm-mm. setengah bagian fruktos. Nah, yang fruktos ini dia tidak bisa digunakan oleh sembarangan sel tubuh. Jadi yang bisa mengolahnya, yang bisa memetabolismenya cuman liver, Bu. Hati. Ya, liver. Mm-mm. Sama seperti alkohol, Mm-mm. cuman tidak bikin teler. Oh, jadi fruktos tuh prosesnya itu di Di liver, liver itu sama sama dengan kayak- alkohol, tapi alkohol mah bikin teler kalau Ya, banyak karena gitu ya. alkohol mah bisa di otak, Bu. Oh, Masuk ke otak Oh, kalau bahaya juga ya sendiri. Iya, jadi Oke. ternyata bisa pelemakan liver, jadinya non alkoholik gitu ya, fatty liver, jadinya resisten insulin si liver tubuh. Bahaya Jadi tuh. fruktos itu 20 kali Lebih bahaya. bahaya daripada glukos, Bu, karena Oh. glukos itu masih bisa diterima berbagai macam sel. Kalau fruktos cuma di situ Cuma aja. di liver aja ya. Dan biasanya kalau liver udah resisten insulin, si insulin tinggi, si liver malah harusnya kalau insulin tinggi itu harusnya kalau livernya belum resisten insulin ya, dia akan membuat glikogen, Bu, di liver itu. Jadi gula otot gitu, di otot buat cadangan gitu. Tapi ketika udah resisten, dia nggak nurut, udah aja bikin glukos gitu, Bu. Jadi perang gitu. Oh. Si insulin pingin masukin glukos, sementara si liver pingin ngeluarin. Jadi makin tinggi insulin makin resisten. Akhirnya otot jadi resisten, pankreas jadi resisten, ya seluruh tubuh jadinya resisten. Ya kalau udah resisten terus lama kelamaan ya bisa jadi diabetes tipe 2. Oh, itu because of fructose ya. Fruktos. Oke. Iya, jadi fruktos itu bisa menyebabkan diabetes. Jadi Fruktos guys. Jadi fruktos itu dapat dari mana sih biasanya? fruktos biasanya dari buah-buahan, Bu. Cuman kalau buah-buahan jumlahnya kecil. Fruktos tuh ada dalam buah-buahan, tapi kalau Ah. buah-buahan jumlahnya kecil. Nah, yang nyebabin besar itu kalau kalau buah-buahan Ada yang namanya high fructose corn syrup. yang gula-gula kayak tambahan Ya, yang minuman ya. Iya, yang bening-bening itu biasanya dimasukin gitu, itu yang manis. Nah, itu
tidak Bahaya menaikkan gula darah sih, glukosa darah gitu, karena emang dia yang kalau kita ngukur gula darah mah ya diukurnya glukosa gitu. Sementara kan fruktos itu bukan glukosa, Bu. Oh, jadi selama ini fenomena nih kan, gula sehat itu terbuat dari jagung. Nah, itu. Bener? Iya, Iya kan? ya seperti sehat karena tidak menaikkan Gula darah. glukosa dalam darah Tapi membanjiri liver liver tadi. kita. Itu Jadi malah justru yang lebih bahaya ya. toksik anak-anak nih sekarang. Iya, fenomena Oh, anak-anak minuman coba kemasan tuh ya fruktos ya. ya minuman, makanan sekarang yang manis-manis pasti di belakangnya ada HF, high fructose, HFCS, High fructose corn syrup. sirup. Oke. Atau bisa juga kalau buahnya di jus. Di jus yang sebagian dibuang. Iya, yang kita kalau cuma terima kalau di airnya blender doang. mah namanya smoothies, Bu, bukan Oh, jus. Oke. Jadi kalau yang di sana pakai blender tuh bukan jus, tukang Itu jus itu mah. Itu Hoyong tukang jus, smoothies ya. hoyong jus strawberry. Mm-mm. Ya harusnya mah yang airnya doang gitu. Kalau yang di blender mah bukan jus, smoothies, Smoothies. itu mah. Jadi nanti kalau beli smoothies strawberry gitu. Nah, Jangan jus strawberry. tuh beda. Oh, kalau jus tuh yang itunya dibuang, Nah, kita tinggal airnya Nah, doang kan ya. kayak Hmm. buah tit gitu. Mm-mm. Tahu kan? Iya. Kayak itu. Nah, itu jus. Oke, baik. Sugar, fruktos, MSG, apa lagi, Pak? Rokok mungkin bisa. Karena- Resisten insulin rokok. Karena kan dia merusak organ, Mhm. menyebabkan inflamasi. Tadi inflamasi Yes. Ah. Inflamasi itu Polusi. adalah resisten Polusi bisa. Oke. Polusi, MSG, sugar, rokok, karbo ya. karbohidrat yang olahan tentunya ya, Bu ya. Karbo olahan ya. Heeh, Nah, karbo olahan tuh kayak apa sih, Pak? ya diolah, Bu, dalam ya jadi bentuknya tuh udah nggak berserat, udah nggak bernutrisi, ya isinya cuman lemak aja sama gula gitu sih sebenarnya gitu ya. Ya yang namanya tepung itu kan kalau dimakan sama kita tetap aja ke dalamnya jadi gula gitu. Jadi kayak rafinasi itu sebenarnya udah diolah gitu. Refined carb. Refine itu udah dihilangkan nutrisinya, Nutrisinya. serat, vitaminnya, sama seperti beras putih. Oh. Itu tuh udah dihilangkan yang baiknya, kita ngambil yang jeleknya sebenarnya. Ya, Makanan pokok orang kita Eh, mah itu, Pak. iya. Karbo olahan. yang bagusnya dibuang itu, serat, vitamin B1 gitu kan. Gitu Yang ya. bekatulnya itu Heeh. yang kita makan cuman kalori kosong dari Yang si putih tadi. putih tadi, beras Oh. tadi. Makanya kita nggak makan beras, Bu. Iya, kita nggak makan beras. Iya. Makan Shirataki. Ya itu. Itu salah satu beberapa contoh makanan yang menyebabkan kita resisten insulin ya. Oke. Nah, kita balik lagi, Pak. Tadi salah satu penyebab bahwa bukan satu penyebab, salah satu penyebab diabetes itu adalah resisten insulin. Ini kita jelasin yuk, bukan dikit, harus banyak. Bagaimana caranya diabetes itu bisa muncul gara-gara resisten insulin? Jadi kan diabetes itu ketika insulin tidak bisa mengimbangi gula darah yang jumlah gula darah yang ada dalam tubuh gitu. Jadi dia nggak bisa membuat insulin itu nggak bisa membuat gula darah kita jadi normal gitu. Levelnya ya, antara 80 sampai 100 mungkin kalau gula darah puasa ya. Itu Jadi- perempuan laki-laki sama. Jadi karena glukosa itu ya dalam darah itu kalau kelihatan dia bersifat racun, Bu. Jadi harus jangan di situ deh gitu. Dulu kalau keliaran dalam pembuluh darah kemana-mana ya jadi menginflamasi kemana-mana, Bu. Oke. Gitu. Jadi si insulinnya nggak bisa ngimbangin ya karena tadi mungkin beta pankreas itu kan ada sel beta, sel apa ya, yang sel betanya menghasilkan insulin bisa jadi karena tadi kan insulin yang dihasilkannya selalu tinggi terus tinggi, jadinya overheat. Oke, Gitu, overheat. jadinya soak. Oh, iya, jadi Burn out lagi gitulah, diabetes. burn out gitu. Jadi
ya akhirnya produksi insulin menurun gitu. Sementara untuk memasukkan tadi si glukosa ke dalam sel kita tuh butuh insulin yang tinggi karena kan udah resisten insulin, makanya udah kalau udah gitu ya diabetes Ya namanya. gulanya berkelaran dalam darah gitu Iya. ya. Oh, jadi toksik akhirnya jadi Iya, inflamasi. toksik. Oke, itu gula darah puasa 80 sampai 100. Nah, Terus kalau misalnya 80, kita tuh kalau misalnya di diagnosa kita diabetes tuh kita kan dicek gula darah tuh, gula darah puasa. Tadi 10 sampai 100 oke, aman. tapi itu nggak bisa jadi kadang ya, gula darah puasa itu nggak jadi akurat gitu, karena kita stres aja gula darah naik ya. Oh iya, gitu ya. Ya kan, wah saya mau disuntik nih gula darah nih, Mau dicek gula darah pikiran lumayan gitu tuh ya, tambah. naik gitu. Oh, jadi bukan satu tanda gitu ya, cuman jadi salah satu. Jadi saya mah sering menyarankan ke orang-orang gitu ya, jangan tesnya insulin aja deh gitu. Si peptide tadi Si apa namanya? peptide gitu. Jadi kita kalau udah gini, kalau misalkan gula darah puasa kita normal, belum tentu kita sehat secara metabolik. Mungkin karena insulin masih bisa mengimbangi, masih jumlahnya masih cukup untuk memasukkan gula darah kita ke sel gitu. Tapi yang harus kita lihat itu jumlah insulin dalam tubuh. yang puasanya gitu, Gitu. yang diperlukan untuk memasukkan si glukosa ke dalam darah tubuh gitu. Oke. Jadi kalau misalnya nih orang awam nih ada gejala-gejala, kan kalau di awam ya, setahu saya kayak almarhum ibu saya kan, aduh kayaknya ini gejala diabetes, sering pipis gitu kan, kadang-kadang haus terus, makan terus gitu. Nah, kalau misalnya diceknya disarankan cuma gula darah lemas, gula darah kalau puasa udah sama non puasa. Ya buat gini lah, saya kalau cek insulin itu bisa mencegah diabetes mungkin 10 sampai 15 tahun ya, menurut penelitian, sebelum terjadinya diabetes. Jadi kalau kita perut udah nonjol gitu loh. Oke, aku udah enggak. Atau ya kita punya gejala metabolic syndrome. Tadi belum dibahas ya metabolic syndrome. Belum. Iya, tadi metabolic Ya, syndrome. metabolic syndrome itu biasanya lingkar perut kalau cowok 80. ya 90 ya. 90, di atas 90, kalau cewek 80. HDL Bu, kalau cewek 40, kalau cowok 50. Terus triglycerida berapa ya? Saya lupa kalau triglyceridanya tinggi gitu. Tadi apa aja sih? Lingkar perut, HDL, sama triglycerida, gula darah puasa kita tinggi. Apa lagi ya? HDL, triglycerida, gula darah puasa, sama lingkar perut. Satu lagi. Dulu pernah disebutin ya yang 5 itu ya? Ting. Halo. Aku lupa lagi. A few moments later. Bentar, ulangi lagi ya. Metabolic syndrome. Oke. Ciri orang terkena metabolic syndrome. Tadi kita Ya, ngobrol tentang ada 5 metabolic gitu syndrome. ya Ada 5 sebenarnya. markernya ya. Kalau kita menderita 3 di antara 5 gejala ini, yaitu hipertensi, triglycerida tinggi, lingkar perut kalau cowok lebih dari 80, kalau cewek lebih dari kebalik ya, cewek 80, cowok 90, HDL-nya rendah gitu. HDL-nya rendah justru. Iya, Oke. HDL-nya rendah karena HDL itu kan perlu ya. Oke. Jadi kalau lihat perbandingan antara triglycerida dan HDL-nya, misalkan lebih dari 2, biasanya udah resisten insulin. Oh, jadi berawal sebelum kita masuk ke diabetes, kita lihat dulu nih, kita kena metabolic syndrome nggak sih, gitu ya? Nah, biasanya
ketika kita sering mengalami insulin tinggi, kita biasanya orang tuh akan mengalami yang namanya tadi Metabolic syndrome yang 5 tadi. hipertensi, lingkar perutnya membesar, nah, trigliseridanya tinggi. tinggi, HDL-nya malah rendah, Nah. gula darah puasanya tinggi. Oke. Iya. Nah, itu biasanya sudah terkena metabolic syndrome. 3 di antara 5 tadi. Oke. Nah, setelah itu baru masuk ke fase Ya, yang kalau kita terus-terusan tinggi insulin tuh, yang penyakit-penyakit tadi biasanya muncul, Bu. yang tadi 5 tadi ya. Bukan cuma Oh, 5, yang tadi yang yang cancer, cancer kita dan bisa kawan-kawan. cancer, bisa PCOS, bisa penyakit lambung juga gitu. Terus disfungsi ereksi juga yang tadi kita sebutin biasanya muncul duluan biasanya. Sebelum diabetes. Kegemukan juga terutama daerah sini. Ya itu. Jadi kita bisa mencegah diabetes itu 10 sampai 15 tahun sebelum diabetes kalau kita ngeceknya di apakah kita udah insulin resisten atau belum. Oh, jadi sebenarnya untuk pencegahan itu kita bisa tahu ya. Bisa tahu. Bisa tahu dengan cara yang tadi. Ya itu lingkar perut aja Cek dulu ya. Kalau lebih dari segitu ya udah siap-siap berubah pola hidup ya. Ya udah darah tinggi nih, udah Ya, berubah pola hidup. udah hormon udah kacau, udah jerawatan gitu kan. Ya udah siap-siap gitu. Disfungsi ereksi. Buat laki-laki ya. Yang nggak bisa berdiri berarti udah something wrong sama insulinnya. Bisa, ya. Kalau saya nggak bisa duduk, Bu. Nggak ngerti aku. Oke, itu tadi metabolic syndrome. So, metabolic syndrome itu pasti berkaitan erat dengan diabetes kan tadi ya? Ya enggak. Jadi itu akibat dari hiperinsulinemia namanya. Oh, gitu. Kalau diabetes kesananya sih biasanya karena mungkin nggak bisa ngimbangin si insulin dengan karena yang dibutuhkan untuk membuka selnya makin insulin yang diperlukan semakin lama semakin banyak, sementara pankreasnya juga nggak bisa gitu memproduksi sebanyak itu, ya udah berarti gula darah keliaran. Nah itu udah diabetes tipe 2 ya. Tipe 2 ya, kita bahas tentang tipe 2 yang berhubungan pola hidup ya. Iya, diabetes tipe tuh 1 artinya diabetes itu artinya ada hari lewat, men. Gue lewat ya. ulah dicarikan. Diabetes itu artinya sweet pea, Sweet pea pipis. kencing manis. Oh iya. Iya, diabetes itu ada tipe 1, ada tipe 2. Oke, kita sekarang ke diabetes. Tipe 1 biasanya tidak bisa memproduksi insulin gitu ya. Jadi Harus suntik insulin berarti. beta pankreasnya rusak biasanya karena autoimun ya. Jadi biasanya orangnya kurus gitu, Bu. Oh, kalau ada nggak sih, kan di awam tuh ada gini, diabetes kering sama diabetes basah. Nggak ngerti juga saya sih. Kayak gitu, kalau yang kering itu dia katanya kalau punya luka sembuh. Oh. Tapi kalau yang basah nggak sembuh. Yang namanya diabetes tuh, Bu, luka pasti gula darahnya tinggi ya, susah sembuh lah lukanya. Masih. Oke. Nah, Ya. gitu. Itu diabetes tipe 1 kita sudah ngobrolin bahwa itu tidak bisa memproduksi insulin. Kita skip dulu ya diabetes tipe 1 ya, karena itu udah ranahnya. Ya, kalau tipe 2 biasanya kelebihan insulin dan Diakibatkan oleh iya yang tadi insulin resisten. salah satunya micin, men, fruktos, Rokok, men. rokok, men, Polusi sama karbo olahan. Ya, Oke. makanan yang ya olahan lah ya, Ya. bukan cuman karbo mungkin ya. Makanan olahan. Nah. Pak, misalnya let's say lah, salah satu keluarga kita kena diabetes gitu ya, beberapa kena diabetes gitu. Ya, Genetis memang sih gitu? kalau genetis. Maksudnya nurun gitu gimana? Enggak, misalnya keluarga kita ada yang kena itu. What should we do gitu? Ya maksudnya ya tetap ke dokter sih ya untuk itunya. Hanya Mungkin pencegahan kita ngomongnya ya. Oke, pencegahan. Azan dulu ya, Pak. Bener. A few moments later. Oke, kita kembali lagi. Tadi kan kita sudah bahas mengenai apa itu
resisten insulin, terus penyakit-penyakit apa saja yang disebabkan oleh resisten insulin, makanan apa saja yang mengakibatkan resisten insulin. Bahkan kita sudah bahas sampai ke metabolic syndrome juga yang 5 tanda teh ya. Betul. Nah, Pak, buat mencegah supaya kita nggak resisten insulin atau untuk yang resisten insulin untuk supaya reverse gitu ya, sensitif lagi sensitif bahasanya. lagi atau kalau saya sih pertama mungkin olahraga. Oke. Iya, Pertama olahraga ya. Ya, olahraga itu mensensitifkan Insulin. sel tubuh kita terhadap insulin. Olahraga kayak gimana? Apapun sebenarnya Bu, jadi karena kan olahraga itu membutuhkan energi kan, jadi sel itu akan menggunakan energi yang ada di sel yang tadi dimasukin sama insulin. Jadi ketika ada glukosa yang mau masuk lagi kan, insulin yang diperlukan nggak terlalu tinggi gitu. Karena kita sudah menggunakannya. Ya, jadi gini, kadang sel itu bisa diibaratkan seperti kereta di Jepang. Pernah lihat nggak? Atau inilah koper baju gitu. Bajunya itu glukosa. Ketika kopernya kosong mah ya Asik aja masukin. kita tenaga yang diperlukan untuk memasukkan tuh dikit nih gitu ya. Buat Makin lama baju masukin. Apalagi kalau lagi traveling gitu ya, beli baju baru gitu ya, masukin lagi gitu. Kopernya jadi resisten. Jadi resisten baju. Jadi saya suka minta tolong diselatinin. Itu sama kayak itu resisten. kurang resisten insulin. Kira-kira kalau dimasukin lagi baju makin gede Jebol, nggak ya? tenaga? Gitu. Jadi supaya tenaga yang diperlukan untuk memasukkan baju entar itu lebih sedikit. Nah, itu Keluarin dulu bajunya. Keluarin dulu, kasihin dulu ke orang gitu. Ya. Kamu ya. Atau pakai Sepatunya. Nah, sepatu kan nggak pakai koper. Oke. So, jadi buat supaya kayak tadi ya itu digunakan olahraga, terutama yang mungkin resistant training ya seperti saya gitu kan. Saya kalau di IG kan sering ngomong mensensitifkan insulin. Jadi ketika saya menggunakan barbel untuk mengangkat itu kan perlu energi yang banyak tuh, glukosanya dibakar gitu ya. Jadi kosong gitu loh si sel tuh. Kayak Jadi Om sel Adirai ya? otot. Iya. Halo Om Adirai. Terus membangun otot. Pencegahan resisten insulin tadi olahraga, yang kedua adalah membangun otot. Enggak. Oh gimana? Dari olahraga tadi selain angkat beban ya. Itu kan akan menumbuhkan otot. Itu meningkatkan sensitivitas insulin karena otot itu tempat tank lah ya penyimpanan glukosa kalau berlebih gitu. Makin banyak otot makin boleh glukosanya. banyak tempat parkir buat glukosanya gitu. Banyak kopernya. Banyak kopernya atau otot tuh koper ya. Kopernya makin gede gitu lah ya. Jadi ya udah tenaga yang diperlukan nggak makin terlalu berat, sedikit. jadi insulinnya nggak akan high gitu kan. fine. Makanya ya bangun otot pemuda-pemudi supaya sensitif, karena benar Adera itu jarang sakit. Iya karena tadi saya dehe dulu sama Aderai. Bapak Aderai salah satu penggemar kita penggemar saya, Bapak Aderai. meskipun badan saya cuma setengahnya kali ya. Oke, itu tadi. Jadi Om Aderai itu jarang sakit karena ototnya banyak. Insulin yang untuk insulinnya selalu normal gitu, selalu rendah. Jadi sensitif dia insulin. Jadi penyakit yang tadi jadi nggak ada. Nggak mungkin disfungsi ereksi. Nggak mungkin juga. Oke, keren. Itu pencegahan resisten. Yang kedua Pak? Ya banyak ya makan, dari makanan mungkin ya kita diet yang tidak menimbulkan insulin tinggi gitu. Membuat menjauhi makanan yang
membuat insulin kita meninggi secara kronis gitu. Contohnya Keto mungkin ya. diet keto Ah, yang kita diet omongin. keto. Nah, itu salah satu untuk ikhtiar kita supaya insulin kita resisten. Insulin kita sensitif. sensitif. Sorry, aduh, rada ribet terus resisten sama insensitif. Jadi diet Diet keto ya. keto. Terus apa lagi, Pak? Ya pokoknya yang Pokoknya nggak makanan yang tidak menyebabkan. ya jadi makanan real food lah ya. Kalaupun oke. mau makanan yang ada karbonnya mungkin yang tinggi serat. Jadi kan si gula darah tidak melonjak dan Oke. tidak menimbulkan insulin yang melonjak pula gitu. Jadi serat. Jadi kalau makan nasi mungkin ada tips ya, nasinya diakhirin gitu ya. Buat teman-teman yang nggak bisa move on dari refined carb alias nasi, makannya jadi makan makanan lauk pauknya dulu. Tapi nasinya jangan dilatin dulu katanya ya. Kalau Iya. dilatin tetap pengen katanya. Oke, baru setelah itu dan nasinya juga emang sih nasi merah sama nasi Putih. putih itu beda secara indeks glisemik ya, karena faktor serat tadi. Jadi serat itu seperti ngerem gitu si glukosa untuk memasuki darah gitu ya, pembuluh darah. Jadi tidak langsung melonjak tinggi gitu. jadi betternya makan nasi merah atau nasi coklat ya. Iya, nasi coklat atau nasi shirataki aja deh udah gitu. Nah, Jadi itulah aman serat ya. Pokoknya kita mah nggak makan nasi sih sebenarnya mah. Yang namanya karbo kan nggak esensial ya. Jadi oke. tubuh itu bisa membuat glukosa sendiri. Oke. Itu Tapi buat yang nggak bisa begitu kayaknya ya. Solusinya ya mengakhirkan nasinya. melahirkan memprioritaskan protein. Memprioritaskan protein. Terus ada jeda kata Bapak teh waktu Ya, jadi antar makan itu jeda 5 jam, 4 sampai 5 jam. Di tengahnya no brunch. jangan Snacky. snacking. Ya tadi saya ngomong kan, udah makan, Brunch. insulin tinggi, mau turun nih, mau apa? Jam 10, jam 11 mau turun. Makan lagi tinggi lagi gitu, selalu tinggi kan. Kalau kita jeda 5 jam mungkin udah turun si insulinnya, ntar pas makan Kita udah siap Ya, menerima udah siap, semua Pak. nutrisi gitu. ya makan lebih makanan. lebih tersat secara optimal pula. Oke, gitu. kita ada jedanya 5 jam. Jadi kan untuk memasuki ya untuk diserap itu kan kadang kalau kita terlalu banyak makan sih makanan jadi ngantri gitu kok. Gitu ya. Makanya buka puasa itu kan kosong antrian ya. Ya buka puasanya sama yang baik-baik dong. Jangan udah puasa gitu ya. Antrian Mentang-mentang nggak kosong dikasih gitu ya. makan, antrian kosong. Segala diasupun. Itu dulu kita seperti itu ya. Sudah ada Iya. yang manis, pengen yang asin, udah yang asin, pengen yang manis lagi. Jadi buka puasa itu momen untuk perbaikan gizi lah ya. Penyerapan gizi yang optimal. Tapi itu bukan berarti banyak makan. Itu biasa bukan. kan biasanya kan kita dulu gitu berpikir Kalau- perbaikan gizi itu ya banyak makan gitu. Kalau prioritaskan protein nggak bakalan Iya, benar. overeating. Kayak seperti saya hari ini cuma makan salad dan telur, setelah itu protein aja dan kenyang. Iya. Udah 2 hari aku nggak menyentuh shirataki aku. Iya beneran loh. Jadi protein itu bikin kita Kenyang lebih lama, Jadi- nggak mudah lapar. kegendutan itu adalah energi yang terpisah dari kekenyangan. Kekenyangan itu adalah energi yang terpisah Ya, dari kita kekenyangan. kita terlalu banyak energi yang dimasukkan ke tubuh kita, tapi yang buat ngeremnya nggak ada gitu. Ya protein tadi. Iya, protein tadi itu buat ngerem ya. Iya. Oke, Bapak. Pola makan, olahraga, apa lagi, Pak? Tidur mungkin baikin ya. Tidur. Oke, kita udah bahas tuh tidur di podcast karena sebelumnya, bagaimana cara tidur yang baik. Nah, Tidur itu. terganggu semalam aja membuat tubuh kita resisten insulin semalam. Tapi nggak, kalau kita besoknya tidurnya benar, biasanya benar Bener lagi. Tapi kalau Dibiasain tidur nggak bener gitu ya. terus-terusan ya. Berarti yang insomnia kasihan atuh. Iya, makanya Harus cepet-cepet cari caranya Iya. supaya nggak ini. Ya udah ikuti podcast kita yang kemarin tuh supaya tahu Hmm. bagaimana tidur kita, Benar, tidur benar. yang berkualitas. Oke, olahraga, pola makan, tidur. Terus ya itu yang utama sih ya. 3 itu ya. Nah. Kembali lagi sebenarnya pola hidup yang baik itu. Hindari stres, Bu. Oke. Ini Stres itu kemana-mana. stres gitu ya. Oh, jadi
Yang namanya kortisol itu kan tadi berlawanan kerjanya sama Sama insulin. insulin. Si kortisol mengeluarin gula darah, Insulin. glukosa, ya. Si insulin mah pengen masukin gitu. Kalau ada glukosa di darah berkeliaran tinggi, si insulin pasti keluar. Oh, jadi resisten ya. Iya, terus jadi perang gitu. Kalau kita stres, tubuh tuh ngeluarin glukosa gitu. Glukosa. Wah, tinggi gitu. Sementara si insulin tinggi juga. Jadi iya, gitu. Jatuhnya kalau yang gendut pasti kalau stres tuh lapar. Lapar ya karena gitu. Mm-mm. Perlu glukosa kan, perlu energi gitu. Jadi sebenarnya yang namanya stres itu perlu zaman dulu, tapi ketika zaman dulu makan stresnya karena gini, Ya dapat makan ya. bukan Oh, gimana? dikejar macan. Oh. Jadi namanya flight and fight response gitu. Jadi tubuh perlu energi instan, ya. Buat lari dari Glukosa, kejaran macan. ya. Jadi si kortisol itu keluar gitu ketika gitu ada macan nih. Jadi keluar si kortisol dan menaikkan gula darah untuk buat stroke. buat tenaga gitu. Kalau sekarang stres tuh bisa dari macam-macam. Telat aja udah stres gitu. Oh iya, Nah, benar kan? Pak. Telat. Benar. Mm-mm. Kalau kita telat itu sama respon kortisolnya hampir sama ketika kita diserang Kejar macan. Oh, Nyetir aja nyetir, cobain aja Iya, nyetir tuh itu. kadang-kadang suka Iya, keluar makanya kata-kata yang aneh-aneh gitu. salah satu untuk menghindari stres itu jangan nyetir. Kayak kemarin gitu kita kalau Ya jalan kaki aja udah. naik motor juga stres ya. Iya. Kalau nyetir gitu. Banyak hal yang bikin kita stres sekarang mah ya. Kurang uang, stres Kurang ya. uang. Dan kalau kita stres kan dulu mah ya dikejar macan ya lari, Mm. digunain karena apa? Si energinya gitu. Kalau Sekarang kalau stres mager Pak. nonton TV. Nonton TV bobo. Si glukosanya mah Kita gitu. cari makan-makanannya. Dahar. Makan. Pak. Makan. Au. Oh, Gitu iya, ya. gitu Stres jadinya. yuk ngopi gitu ya. Stres Ya, makanya- yuk makan cari yang manis. Kayak insulin tinggi kan bikin ketika stres tinggi bikin insulin tinggi ya, gula darah tinggi tadi insulin tinggi jadinya stres itu bikin gemuk. Nah, dari situ. Jadi ya diabetes gitu gitu. Nah, ya kalau insulin tinggi ya tadi kesananya Ya, jadi ada beberapa diabetes. banyak penyakit ya yang kena gitu ya. Because jadi- of stress. Jadi aduh. Jadi hindari zaman banget. sekarang mah stres bukan bikin kurus. Bikin gendut ya, Pak, ya. Iya. Oke, hindari stres. Gimana cara Hindari hindari stres? stres. Ya banyak lah, banyak curhat sama yang di atas mungkin nih. Iya, kalau di Membangun buku keluarga barat yang mah baik juga. meditasi mungkin kita mah Sholat. sholat. Pokoknya sholatnya jangan inget yang macem-macem. Kosongkan pikiran, jadi kayak laptop mah kalau banyak yang dibuka kan ngehang ya, berat Loading gitu ya, lama ke, gitu ya. ke prosesor ke panas gitu ya. Kalau komputer cuman dibukanya cuman ya 1, 2 gitu kan, kira-kira prosesor Cepet lah kerjanya. cepet kerjanya sama manusia juga. Ya ketika sholat si Windows kerjaan apa gitu keras, Windowsnya satu aja buat yang di atas gitu. Nah itu jadi meredakan stres. Oh iya betul sih sebenarnya. Kadang Nah. berwudu juga sih. Nah, Oke. ini orang zaman sekarang termasuk saya kalau lagi sholat teh ingat segala rupa kan Cicilan. Aduh pengen Roland R4 gitu. bener, aduh bener. Pengen Brompton gitu. Oh enggak. sih. Udah ada. Nah, pengen upgrade. Upgrade. Kita nih Iya, jadi gitu. Stres. Terus kan stres itu bikin lemak kita itu yang bikin lemak itu jadi lebih visceral, Bu. Oh, Mas, Iya. yang tadinya suputan jadi Iya. visceral. Oh, Bisa mendekati. jadi ditekan ke tengah gitu. Kenapa mesti ditekan ke tengah tuh? Supaya mungkin dekat ke liver ya untuk di metabolisme kan tadi buat apa? Lari gitu lari ya kalau ya. zaman Jadi dulu mah. supaya dekat ke Ya, supaya cepat dikonvert ke energi. nah, iya Oh. gitu. Jadi sekarang kalau stres itu rentan menjadikan tubuh kita banyak lemak visceralnya. Dan itu Kortisol ya. dan itu Ya, bahaya ya. oke. Pencegahan resisten insulin itu ada lagi. Banyak sih sebenarnya, tapi itu yang utama sih. Utamanya bukan cuma ya ada. Ya salah satu ikhtiarnya ya
salah 4 mungkin. Salah 4 pencegahan untuk supaya kita resisten insulinnya adalah Ya mungkin inti kesimpulannya sih kalau kita punya penyakit jerawat, terus hipertensi, mensnya nggak bener, mensnya nggak teratur, kurang subur, Yes. gitu, atau apa ya? hipertensi, Ini apa sih? lingkar perut, apa mah, GERD. Penyakit lambung gitu ya. Mm. Ya mungkin salah satu penyebabnya ya itu insulin Insulin tinggi resisten. dan insulin Pak resisten. kalau itu kalau orang yang terkena ya maksudnya sudah insulin resisten itu cenderung gendut atau yang kurus pun bisa kena atau gimana? Kalau biasanya kalau liver yang kena duluan dia kurus pun resisten insulin dan bisa Berarti diabetes. orang-orang yang banyak makan fruktos terus dia yang kurus Nah, juga resisten insulin ya? biasanya kan gini Bu, ada orang yang tampak gemuk Mm-mm. tapi dia sehat, Mm-mm. tapi ada orang yang tampak ya nggak terlalu gemuk tapi dia penyakitan. Jadi Mm-mm. lemak itu sel lemak ya Mm. harusnya hiperplastik gitu. Jadi hiperplastik itu membanyak gitu ketika Mm. lemak yang kita akan menyimpan lemak tuh, sel lemak tuh membanyak bukan membesar. Mm. Jadi ada yang orang yang tampak gemuk tapi sehat, tapi ada orang yang tampak ya nggak terlalu gemuk juga tapi dia penyakitan gitu loh. Jadi itu mungkin penyebabnya. Jadi dia itu Sel hipertrofi, lemak. membesar. Oh gitu. Dan membesar ketika udah si sel lemaknya udah overload, dia tumpah dong Mm. ke dalam tubuh, ke dalam sel-sel liver, ke dalam sel-sel otot. Jadinya resisten insulin, jadinya diabetes gitu. Jadi Gak selamanya. dan itu disebabkan salah satu penyebabnya adalah 4-hidroksinanenal gitu ya. Itu akibat dari minyak polyunsaturated yang teroksidasi. Polyunsaturated ya minyak-minyak Sayur ya biji yang goreng lah yang yang sudah teroksidasi. Nah, ntar kita bahas tentang Minyak. minyak polyunsaturated, monounsaturated, unsaturated gitu ya. Lemak Oke. jenuh, lemak tak jenuh. Ya itu Ya bahasa gitulah awamnya ya. ya. Nah, ntar Nanti kita ada pembahasan tersendiri mengenai minyak yang menyebabkan orang yang tidak kelihatan gendut itu terkena resisten insulin. Tuh, iya, iya. ceramide Oke, kalau iya. dalam buku ini buku Ini buku keren, keren banget. banget. Beneran Yang keren banget. orang kesehatan baca deh. Baca deh Why We Jangan- Get Sick. Jangan sampai orang kesehatan gak sehat gitu. Ini buku recommended banget. Tadi udah dibahas isinya sebagian sama kita gitu ya Iya. tentang resistennya. Jadi banyak penyakit yang diakibatkan oleh resisten insulin. Oke, kesimpulan hari ini, what is resistant insulin? Resisten insulin itu adalah Ya. Pak. Yaitu karena terlalu sering tinggi ya, jadi dia menjadi resisten gitu. Terus apa saja yang menyebabkan resisten insulin? Itu adalah apa Pak? Itu kesimpulannya, ayo sebutin. Ya, yang apa tadi? Umur, genetis, Umur, yang pola hidup, genetis. hormonal, obesitas, inflamasi, sama Oksidatif stres. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kita kena Ya, resisten gaya insulin. hidup yang paling utama ya. Iya, lifestyle gitu ya. Dan ada beberapa makanan yang memang menyebabkan insulin resisten. Contohnya sugar, yang tadi fruktos, rokok, MSG, bener, polusi, sama karbo olahan gitu ya. Makanan olahan atau kita sebut dengan fake food. Oke. Ya, jadi tadi juga resisten insulin itu menyebabkan metabolic syndrome. Kebalik, atau metabolic syndrome menyebabkan resisten insulin. Metabolic syndrome menyebabkan itu jadi metabolic syndrome itu diakibatkan oleh hiperinsulinemia. Hiperinsulinemia yang menyebabkan nantinya resisten insulin. Ya. Hiperinsulinemia itu akibat resisten insulin. Nah, gitu. Bagaimana cara supaya kita tahu kita kena apa enggak metabolic syndrome?
ada 5 Ada ya. 5. Lingkar perut, HDL, HDL. trigliserida, gula darah, sama tekanan darah, Ya, hipertensi. itu hipertensi. Jadi kalau 3 dari 5 itu Ada Anda dalam mengalami, diri Anda, ya, itu berarti metabolic sudah kena metabolic syndrome. syndrome. Oke. Nah, ini yang paling penting. Oh, sebelum ini penyakit-penyakit yang disebabkan oleh insulin resisten, Banyak. diabetes, ya, obesitas, hipertensi, disfungsi, Impoten, ereksi, impoten. guys. Itu important banget. Impoten. Jantung, PCOS, cancer buat laki, buat perempuan payudara, kalau yang buat laki-laki prostat, kebanyakan dari gara-gara insulin resisten. Kemudian bagaimana supaya kita mencegah supaya kita nggak kena resisten insulin? Yang pertama adalah olahraga. Tetap bergerak, olahraga ya. Terus dari olahraga itu kenapa? Karena kita bisa bangun otot, betul? Dan otot itu adalah merupakan koper-koper buat nyimpan glukos, betul ya? Insulin yang diperlukan Untuk nutup kopernya nggak terlalu gede Paling gitu, gede, karena banyak bangun otot guys, kita nge-gym yuk. Yuk, ngajin. Hubungi Om Ajis. Hai Om Ajis, hai Om Wandi, kita Ya. sebutin nih jadinya. Bayar. Udah ada ya korban atau Nggak tahu. bukan korban sih, tapi menuju hidup sehat dengan membangun otot. Oke. Siap. Jadi yang lemaknya jadi otot. Sama salah satu kameramen kita ada satu tuh, dia sedang membangun otot. Yang ini nih yang tengah yang SMA. Oke. Bangun lemak terus. Membangun lemak terus dia. Oke, yang suara paling keras tuh. Terus untuk mencegah resisten insulin juga kita mesti menjaga pola makan. Nah, salah satu contoh pola makan supaya kita insulinnya tetap sensitif itu kita bisa sarankan dengan diet keto, betul? Iya, diet keto. Atau konsumsi karbo yang tinggi serat. Konsumsi. Nggak Nah, konsumsi, low carb maksudnya aja deh, low carb udah, deh. low Low carb carb. aja kalaupun mau konsumsi karbo yang tinggi serat. Keto enak kan ke badan. Iya. Keto tuh enak banget Enak ke ke badan. badan. Iya. Terus Hidup keto. hidup keto. Kata Juni benar sih ya makanya. Terus pencegahan resisten insulin yang ketiga itu adalah pola tidur kita yang harus betul ya. Yang kemarin. Yang pola tidur yang kayak gimana? Swipe up. Coba lihat ke atas ada tentang Nah, tidur. yang kemarin. Yang kemarin. Terus nyoba lagi yang kemarin. Itu tidur yang berkualitas seperti apa. Dan yang terpenting, bukan terpenting sih, penting banget memang, hindarilah stres gitu. Jadi buat bapak, ibu, teman-teman, saudara-saudara, adik-adik gitu yang stres, menghindarinya seperti apa bermacam-macam, tapi jangan lari ke makanan ya. Kalau stres, Makanan bisa bikin stres kok. makanan bisa bikin stres. Iya. Kayak gimana makanan bisa? Kan tadi yang hubungan antara usus dan otak. Itu kan. Ya, jadi kalau mau stres, Jadi ketika kita misalkan membuat usus kita banyak inflamasi, otomatis produksi serotonin di usus berkurang dong. Makanya orang yang suka makan gula-gulaan itu cenderung depresi, moody. Iya moody. Ya, itulah salah satu penyebabnya. Jadi ya makanan sehat itu membuat kita ya sehat secara fisik dan secara mental. Oh, jadi sebenarnya kita balik lagi, kalau kita konsumsi makanannya oke ya stres nggak akan datang. Jadi Nah, problem iya. solvingnya Kelas sendiri kan? iya sih. Iya bener banget. Bener kan? Stres nggak pernah mesti ya datang juga cuman buat Nggak kepikiran gitu, overthinking. Wah, overthinking, jadi mikirnya tuh macam-macam gitu ya. Cuman suami kayak begini aja wah gitu. kenapa? Curhat. Ya. Oke, hindari. Di sensor. Apa maksudnya? Jadi gini, ngadepin kalau orang yang tukang marah atau moody, kita bilang aja, oh dia makannya nggak bener, jadi santai. Ususnya banyak inflamasi. Ususnya banyak inflamasi. Oh, banyak makan gula. Mikrobiomnya mengalami namanya dysbiosis. Oke, jadi ya kita ngadepinnya kalau orang yang kayak begitu ya santai Udah, aja. secara gitu. sains aja, Iya. jangan ikut-ikutan stres atau jadi Itulah ya, sip. Ini dari stres ya. Salah satu Buang-buang ikhtiarnya energi. supaya kita nggak stres ya pola makannya yang benar gitu, betul? Karena dengan pola tidur makan, juga tidur benar yang ya. betul, Jadi semua itu berhubungan. berhubungan. Ya, jadi kayak cycle gitu. Salah satu nggak benar ya kena gitu. Jadi kalau kita benar semua, insya Allah stres nggak akan datang. Ya, itu podcast kita hari ini mengenai. Kalau ada pertanyaan silahkan Oh, WA Bu iya. Asrini.
Kalau ada pertanyaan tulis di komen aja deh. Makanya like, comment, and subscribe perlu gitu. Ada hadiah ya? Iya, kita mau ngadain giveaway, cuman bentuk giveaway-nya seperti apa Pak Andi belum mengeluarkan tuh. Iya. Yang Lagi dari milih dulu. koleksinya. Saya lagi nunggu nih yang mana yang mau dikeluarin gitu. Itu akan ada giveaway. Siap, Bu. Jadi kalau mau ada pertanyaan mengenai insulin resisten atau mengenai metabolic syndrome Atau diet keto atau cara tidur atau gimana lah, pola apalah. makan, Kita bagaimana diskusi cari aja stres, ya. kita discuss gitu ya dengan apa yang kita insya Allah kita punya gitu, kita Oke. akan dengan senang hati berbagi. Coba di komen aja. Di subscribe. Jadi- Atau bisa ikutin follow Instagram kita. Kalau saya sih Asrini CH15 dan Ketologi Atau YouTube aja deh, subscribe aja, nonton aja di YouTube. Nah di YouTube ada tuh di bawahnya. Nggak usah ke Instagram Instagram kita. nggak usah. Nah, Kan supaya banyak subscribernya ditonton. iya mah kering. Ya bener, ke YouTube aja deh, kita mau naikin subscribe nih. Ya udah, komen aja di YouTube, nanti kita insya Allah akan jawab. Mungkin jawabnya dengan cara mungkin dengan podcast lagi, atau misalnya kita langsung jawab di komen gitu. Ya betul kan Pak Anto? Pak Anto yang jawab. Pak Anto yang jawab, dia admin ya. Saya ngetik. Dia ngetik, Pak saya yang jawab. Yo. Oke, that's it. Jadi saya sih mau menggarisbawahi bahwa insulin resisten itu tidak baik. Jadi insulin resisten menyebabkan Ya, penyakit. jadi insulin resisten tuh banyak sidik jarinya di penyakit-penyakit kronis. Nah, insulin resisten itu ada sidik jarinya. Penyakit kronis itu disebabkan ada sidik jari insulin resisten ya. Kebanyakan. Pelakunya si insulin Iya, resisten itu. tadi. Nah, buat mencegahnya yuk olahraga, bangun otot, pola Tidur. makan yang betul ya. Terus tidur yang betul dan hindari stres. Hindari Stres, gibah. makan yang betul, pola makan yang betul, tidur dan olahraga. Siap, Bu. Itu saja teman-teman. Sholat. Ngopi AA. Nah, iya betul, sholat nomor 1. Teman-teman Ngopi AA, jadi tolong please subscribe, comment, and like Ngopi AA kita. Nanti kita akan ketemu lagi dengan pembahasan yang baru lagi tentunya. Ya, dengan narasumber seperti biasa. Bapak Andi. Nah, dia sekarang sedang senang banget belajar mengenai optik Low. karena dia mau menyusun. Kate. Gitu. Nah, nanti mungkin saya juga akan minta bahasannya mengenai optic flow sama Asal dilulusin aja. itu mah minta sama Pak Arif. Naon sih kemana-mana. Itu saja mungkin hari ini tentang podcast kita. Mohon maaf Siap. jika ada terdapat kekurangan dari kita, dan itu memang keterbatasan kita ya. Mudah-mudahan nanti ya kita akan perbaiki semuanya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa nonton terus podcast Ngopi AA. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, di lain tempat. Mungkin nanti kita akan ketemu di podcast di lain tempat dengan guest star yang oke banget. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.